Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Istiqlal yang dicintai dan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut sujud syukur hadirnya kita pada malam bulan suci Ramadan ini. 2 bulan lamanya kita selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Doa kita makbul. Akhirnya malam ini kita dipertemukan Allah dengan bulan kesayangan kita, bulan suci Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan, membakar. Disebut Ramadan karena membakar hangus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Inilah yang membuat umat terdahulu ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak bisa lagi. Ada kehidupan sesudah kematian sebelum waktu. Bapak Ibu sekalian, puasa, ya, asyam bisa juga berarti al-imsak. Al-imsak itu artinya menjinakkan, membatasi, membuat jarak. Imsak, masak. Puasa itu di dalam kitab-kitab kuning Bapak Ibu, dan juga tentu dasarnya Quran dan hadis, itu ada tingkatan. Puasa syariah, saya menganggap ini lebih tepat disebut puasa fikih. Puasa ialah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Jadi ayatnya banyak dan juga hadisnya banyak. Saya tidak jelaskan waktu singkat ini. Inilah yang disebut puasa. Puasanya orang tua. Sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, ya, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Ini sudah kita pelajari di tingkat sekolah formal kita. Ada lagi puasa yang disebut dengan puasa tarekat. Ini puasanya orang yang sedang salik. Salik itu sedang berjalan, melakukan spiritual journey, perjalanan spiritual untuk menghampiri atau mendekati, bahkan untuk menyatu dengan Tuhan. Puasa tarekat ialah bukan sekedar membatasi diri tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, tapi dia melakukan imsak. Yang pertama adalah membatasi mulutnya untuk berbicara. Semakin banyak kita berbicara di siang hari Ramadan, semakin mengikis pahala puasa kita. Maka itu dalam surah Maryam ayat 10, di situ Nabi Zakaria bermohon, betul ya Allah, aku ingin sekali punya anak, tapi bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Istri sudah mandul, saya juga sudah usul, tapi atas izin Allah semuanya bisa terjadi. Akhirnya mengandunglah istrinya. Berikanlah aku tanda. Ya. Kalau memang itu betul hamil istri saya, maka apa yang aku harus lakukan? Dijawab oleh Allah. Qala ayat-ayat Allah kalimat nasa talatal ayat. Kamu tidak bercakap-cakap selama 3 hari. Artinya berpuasa bicara. Tadi siang saudara-saudara kita beragama Hindu melakukan hari nyepi. Bukan saja berdiam untuk tidak bicara, tapi bagaimana merasakan mati geni menurut keyakinan mereka. Jadi miniatur kematian diciptakan oleh saudara kita beragama Hindu hari ini. Nah, kita memulai puasa kita besok dan seterusnya juga kita akan melakukan puasa. Nah, menurut puasa tarekat ini, yang pertama kita harus lakukan ialah puasa bicara.
Kalau selama ini kita mengubah pembicaraan macam-macam, rumpi, batasi Bapak Ibu sekalian. Sekalipun itu mengasyikkan, kecuali membaca Quran, tadarusan. Yang kedua adalah membatasi telinga. Kalau selama ini kita sering merumpi, ya, bercerita, orang ngidul mana-mana cerita, saling memperdengarkan kisah-kisah, cerita-cerita, padahal itu aibnya orang lain, saudaranya sendiri. Sekarang puasakan telinga kita. Kalau ada orang yang saling menceritakan aib, menceritakan kebanggaan yang dimiliki, maka agak menghindarlah dengan orang itu, sebab itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Yang harus berpuasa telinga kita Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah penciuman. Ya, batasi penciuman itu. Ke toko semua parfum mau dicoba, itu gratis. Makanan semuanya mau dicium. Maka jinakkanlah penciuman kita kalau kita ingin mendapatkan puasa terakhir. Yang keempat adalah melakukan pembatasan terhadap pikiran kita pun juga harus berpuasa Bapak Ibu sekalian. Pikiran di sini yang dimaksudkan ialah jangan memikirkan hal-hal yang kotor. Pikiran kotor jangan kita tampung di siang hari Ramadan. Sebab ini juga bisa menggoda kita dan bisa membuat kita lupa atau menjadi hijab, dinding yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mulai cenderung dalam pikiran kita itu ada yang ingin kita pikirkan, tapi sesuatu yang mustahil, itu namanya angan-angan. Jangan berangan-angan di siang hari Bapak Ibu sekalian, sebab itu bisa meracuni pikiran kita dan itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua, melakukan ihsan hati kita. Jangan menampung dendam, jangan menampung balas dendam, syirik, apa yang dilakukan orang lain, ya buruk sangka terhadap orang lain, itu nggak boleh. Dan Bapak Ibu sekalian, ini banyak di antara kita. Jadi semua itu bisa dipahami dari kata-kata. Jangan sampai nanti kita mengungkapkan sesuatu yang sifatnya angan-angan. Kita bukan malaikat. Kita sendiri yang benar, orang lain semuanya salah. Nah, itu akan membatalkan pahala puasa Bapak. Kemudian ada lagi puasa yang disebut dengan puasa hakikat. Tetapi satu lagi, yang kedua tadi puasa tarekat. Jauhkan diri daripada syirik. Apa yang dimaksud syirik menurut ahli hakikat? Semua perbuatan ibadah yang dilakukan dengan ada sedikit unsur ria. Apa itu ria? Bangga pada saat dipuji, suka mempertontonkan prestasinya kepada orang lain, itu juga dianggap mengurangi atau membocorkan pahala puasa. Nah, bagi orang yang mencari Tuhan, as-salikin, ria itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan. Bagi kita orang awam, kadang-kadang kita nggak sadar. Tanda-tanda kalau kita memiliki perasaan syirik dalam ilmu hakikat tarekat ini Bapak Ibu sekalian, pada saat kita dipuji orang, kita bangga. Orang yang bangga pada saat dipuji oleh orang lain, itu pertanda masih ada penyakit batin. Secara spiritual itu sebetulnya tidak sehat. Tapi kalau kita sudah mulai menghindari pujian, kalau ada orang yang memuji prestasi kita, ya Allah ampuni aku, dia salah alamat memuji. Mestinya dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala macam pujian itu hanya untuk Allah.
Bukankah prestasi yang dia puji untukmu itu dari engkau ya Allah? Jadi salah alamat memuji, mestinya dipuji hanya engkau. Dia memuji aku, dia memuji aku. Jadi kalau Bapak Ibu dipuji lantas merasa senang, maka itu masih musyrik menurut ulama ahli tarekat. Jadi jangan sengaja mempertontonkan diri untuk mendapatkan pujian. Itu syirik bagi orang ahli hakikat. Dan ada lagi yang ketiga, puasanya ahlul haqiqah. Ini lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak makan minum berhubungan suami istri dan merokok dan lain-lain. Tentu memang sudah melakukan apa yang dilarang, tidak melakukan apa yang dilarang oleh ulama ahli hakikat. Tapi tambahannya, racun bagi ibadah itu adalah kemusyrikan. Bagi ahli hakikat ini, musyrik itu bukan hanya riya. Ini berat untuk kita ini Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, kami perdengarkan bahwa jangan sampai nanti kita merasa puas. Kita sudah berpuasa secara syariat atau secara fikih. Aku yang paling baik, masih ada puasanya al-hakikat. Kalau ada di antara kita puasanya al-hakikat, jangan juga menunjukkan alhamdulillah saya puasa khawas atau al-hakikat, al-tarekat. Masih ada puasanya al-hakikat. Apa puasanya al-hakikat? Ya. Racun ibadah itu adalah kemusyrikan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan riya itu adalah musyrik. Nah, bagi orang ahli hakikat, menyaksikan sesuatu selain Allah itu adalah musyrik baginya. La mawjud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kagum terhadap seseorang, kagum terhadap satu produk, kagum terhadap satu pemandangan, lantas kita tidak mengingat Allah bahwa siapa sebetulnya yang tampil dalam bentuk ini semuanya, tidak ada yang tampil selain Allah, la mawjud illallah, maka itu dianggap musyrik oleh mereka. Saya ingatkan kepada yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, karena kita seringkali membocorkan pahala ibadah kita, bukan hanya puasa, tapi juga sholat dan ibadah-ibadah lain, meracuni ibadah kita dengan syirik. Maka yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbil alamin. Jadi ini akhir surah Al-Kahfi. Maka yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin berjumpa, barang siapa yang ingin menyatu dengan Tuhannya. Ini surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu surah spiritual Bapak Ibu. Jangan pakai akal untuk mencerna surah Al-Kahfi. Ayat-ayat yang ditampilkan dalam surah Al-Kahfi membutuhkan kecerdasan spiritual. Ayat yang ditampilkan oleh surah Al-Isra membutuhkan kecerdasan emosional. Dan ayat yang ditampilkan dalam surah An-Nahl sebelumnya adalah membutuhkan kecerdasan intelektual. Maka itu surah 3 serangkai, surah An-Nahl kecerdasan intelektual, pakai otak di dalam memahami ayat ini. Dan surah Al-Isra pakai emosi pada saat membaca ayat ini. Dan surah Al-Kahfi pakai kecerdasan spiritual jika ingin memahami ayat ini. Surah Al-Kahfi menceritakan tentang fidir, gak masuk akal, tapi wajib dipercaya. Menceritakan ada orang 309 tahun tidur, susah dicerna oleh akal. Tapi ada dalam Quran. Ditutup ayatnya, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin menjumpai Tuhan, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah melakukan amal saleh. Nah, amal saleh. Jadi amal itu konotasinya positif. Kalau fa'ala itu konotasinya dalam Al-Quran negatif. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jadi kalau amal saleh itu takkidnya, takyidnya. Kalau amal itu pasti baik. Tapi amal saleh itu muqayyadnya, sersi poinnya di sini. Jadi amal itu betul-betul harus saleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah mensyirikatkan, menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Ulama tafsir mengartikan apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih
Jangan sampai melakukan ibadah dengan ria, penuh rasa bangga, sebab itu merusak pahala ibadah puasa. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mumpung di hari pertama di bulan suci Ramadan ini, saya mengingatkan, menurut Imam Syafi'i, puasa yang benar yang dia dilakukan secara benar. Salah satu syarat ibadah puasa itu adalah niat, dan niat untuk berpuasa itu dilakukan di malam hari, bukan pada sahurnya Bapak Ibu. Maka nanti setelah tarawih nanti ada ingatan dari mubalik kita. Nanti kita berniat berpuasa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma qadim ana ada pada Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok. Singkat saja, saya berniat untuk berpuasa Ramadan besok, wajib karena Allah. Sudah masuk niat itu. Setiap malam kita harus berniat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah, cukup satu kali kita berniat untuk 1 bulan penuh. Makanya itu saya menganjurkan jamaah Masjid Istiqlal atau di mana pun juga bisa didengarkan. Ini pendapat Abu Hanifah, mau mendengarkan atau tidak, mau mengikuti atau tidak, terserah Bapak Ibu sekalian. Istiqlal ini menganut mazhab, tidak memaksa orang bermazhab tertentu di sini. Tapi lebih afdal kita mengikuti apa yang diikuti oleh jumhur mayoritas ulama kita, yaitu mengikuti mazhab Syafi'i. Siapa tahu Bapak Ibu lupa, kadang-kadang mungkin karena kecapean tidur, belum sempat berniat tadi malam, sudah sahur. Apa yang harus kita lakukan? Malam ini sangat penting. Mari kita berniat ganda Bapak Ibu. Pakailah niatnya Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma Ramadan fi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Bedakan. Saya berniat untuk berpuasa Ramadan penuh selama 1 bulan tahun ini karena Allah. Jadi kalau besok kita lupa untuk berniat, menurut mazhab Syafi'i, ditempel, di backup atau ditutupi oleh niat yang pertama kita lakukan di awal Ramadan ini. Kata puasa tanpa niat yang benar itu sama dengan diet. Salat tanpa niat sama dengan olahraga. Maka itu kita tidak ingin berolahraga, kita tidak ingin berpuasa. Apa namanya diet? Mari kita beribadah puasa. Puasa tanpa niat yang benar itu diet. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memandang enteng niat. Mari kita berniat Bapak Ibu sekalian. Malam Ramadan ini sekarang sudah bisa kita berniat. Ya, niatnya Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma Ramadan fi hadhihi sanah syahran lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Ya, puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini karena Allah. Sudah kita berniat, besok lusa kita lupa, Allah dan malaikatnya sudah mencatat ini hamba-Mu ya Allah sudah berniat. Tapi kalau ingin lebih afdal, mengikuti mazhab Syafi'i, setiap malam kita berniat dan nanti akan dilangsungkan oleh mubalawat kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, mari jamaah Istiqlal. Insya Allah Istiqlal ini kita akan tampilkan sesuatu yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan penghargaan internasional. Tahun lalu kita mendapatkan rumah ibadah yang paling hijau, paling efektif, paling efisien ialah Istiqlal, mengalahkan seluruh masjid, seluruh gereja, seluruh sinagog, seluruh rumah ibadah yang lain. Rumah ibadah terbersih adalah Istiqlal, terindah, tercantik, terefektif. Penghargaan dari Bapak ya, World Bank dari Washington. Kata representatifnya di sana, Bapak, kenapa tidak diarah di Amerika Latin? Penghargaan itu diarah keliling kota, kok Istiqlal diam-diam aja, kita nggak tahu apa itu. Baru kami tahu. Minggu lalu Bapak Ibu sekalian, kami diundang ke United Nations PBB di New York. PBB pun memberikan apresiasi bahwa Masjid Istiqlal ini mampu menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lain. Ada terowongan toleransi membutuhkan rumah ibadah, ada intervention day, ada intervention exercises, dan macam-macam program kita. Kemudian juga mendapatkan apresiasi dari State Department di Amerika. Ya, di
3 hari kami rapat berturut-turut, dan insya Allah tanggal 17-18 Bapak Ibu kami diundang lagi ke Jeddah karena Oki juga memberikan apresiasi penampilan Istiqlal selama ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon mari kita memelihara Masjid Istiqlal ini. Masjid ini adalah masjid kita bersama, masjid kebanggaan kita. Mari memelihara keteraturan, ketertiban, serta kebersihan kebanggaan kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.